Oke Pak. Jadi Ini lama enggak apa-apa ya? nggih Pak. Nanti si edit sendiri ya. Nggih. Ya. Bisakah Bapak ceritakan terkait dengan sejarah dan asal usul dari Desa Jeruk Sari ini? Iya. Jeruk Sari, asal usul Jeruk Sari. Ya. Ini hanya cerita yang kebenarannya juga fiktif ya, kami juga tidak jelas. Tapi kalau dilihat dari nama Jeruk Sari, ada perdukuhan Sepakung, ada perdukuhan Gejlik, ada perdukuhan Cokra, ada perdukuhan Jeruk Sari sebenarnya. Jeruk Sari nama perdukuhan yang ada di RW 7 sana. Desa ini dulu ada terbagi menjadi 2 desa. Satu desa Keranding, ini desa Keranding, yang kedua desa Jeruk Sari. Ya. Keranding dan Jeruk Sari. Tapi kalau dilihat dari namanya, yang pertama Buko Cipakung. Cipakung. Ci itu kan bahasa Sunda, artinya air. Bak itu tempat, kung itu ya yang banyak, kung artinya tempat yang banyak airnya. Di sana itu memang kayak bah dulu, ya, kayak mangkok gitu. Lah di sana memang banyak air, sehingga dinamakan Cipakung. Itu yang kayak mangkok itu emang letak Iya, tanahnya seperti itu. Sehingga daerah yang paling rendah itu Cipakung. Dilihat dari namanya sudah jelas, ya Cipakung. Jeruk Sari itu tidak ada jeruk di sini, adanya bahasanya jeruk sekali sebenarnya. Ya, artinya dalam, ya dalam. Artinya daerah sana itu kalau banjir dalam. Tidak ada bahasa jeruk sari, tidak ada, tapi jeruk sekali. Ya, daerahnya dalam. Sehingga dari nama saja sudah kelihatan bahwa daerah ini sejak dulu ada masalah dengan alam. Bukan hanya sekarang saja, ada masalah dengan alam. Ada waktu terjadi banjir. Dan banjir ini kan ya, banjir besar ini sudah bukan sekali 2 kali ya. Tahun 72 pernah banjir sampai 3 meter. Kemudian tahun berapa lagi terus menerus banjir besar. Sehingga ya, Jeruk Sari ini sudah identik dengan seperti itu. Tapi kalau versi lain, Jeruk Sari itu sebenarnya ya ada versi seperti ini. Kalau anak-anak Ansor tahu, ya, karena ada drama tentang Jeruk Sari. Ya, drama Jeruk Sari itu dulu dikabarkan ya oleh Mataram bahwa Jeruk Sari itu kisruh, daerah kisruh, daerah yang banyak bajingan, banyak garongnya, seperti itu ya. Lah kejadian ini didengar oleh Mataram ya, didengar oleh Mataram. Kemudian Mataram mengutus prajuritnya yang namanya Beranjang Kawat. Namanya Beranjang Kawat ya. Beranjang Kawat itu didatangkan ke Jeruk Sari untuk menumpas para pengaco yang ada di wilayah Mataram, di antaranya Jeruk Sari itu. Di sumbernya di sini ya. Makanya di sini memang agak rawan dulu ya, agak rawan. Akhirnya datang mereka ya untuk menumpas para orang penjahat, gerombolan ya, sehingga mereka itu sampai sekarang ada tapak tilasnya, ada tempatnya. Di mana itu? Yaitu di sana di kuburan, ada kuburan ya. Di sana dulu ada itu lapangan, itu namanya kuburan Beranjangan. Itu sebenarnya kuburan Beranjangan itu diambil dari kata Beranjang Kawat. Beranjang Kawat itu seorang prajurit yang terkenal ya dari Mataram, yang akhirnya di sini membuat satu tempat
yang tempatnya itu di daerah sana, daerah Gijlik, di Beranjangan. Nah, itu 18 di situ. Sehingga nyaris daerah ini ya sejarahnya sejarah ya seperti itu. Ya. Daerah-daerah orang-orang yang keras, orang-orang yang balelo, kemudian ditumpas oleh Mataram, ya, akhirnya semuanya sudah dimasuki orang Mataram, orang-orang yang nakal sudah hilang, seperti itu. Sekilas seperti itu asal usul Jeruk Sari. Akhirnya muncul desa Jeruk Sari itu. Oke Pak, kemudian kalau potensi desa yang dimiliki sekaligus infrastruktur yang tersedia itu apa saja nih Pak di sini? Oh iya, kalau potensi yang dimiliki sekarang, ya, sekarang yang dimiliki itu kan satu, kalau kita bicara negara, potensi itu ada dua potensi yang pokok. Yang satu jumlah penduduk, yang kedua luas wilayah kan itu ya. Jumlah penduduknya banyak ya, sampai 10.000 jiwa, sampai yang dewasa itu ada 6.000, seperti kemarin ada pemilihan kan, hampir 6.000 orang. Kemudian wilayahnya luas ya, wilayah Jeruk Sari luas. Ini potensi satu secara umum. Jadi potensi itu kan umumnya seperti itu, luas wilayah dengan jumlah penduduk. Tapi potensi khusus Jeruk Sari adalah tambak untuk saat ini. Ya ini kan belum pernah ke tambak ya. Kalau ada waktu tak ajak ke tambak saya di sana. Ya. Itu percaya atau tidak terserah ya, tapi kenyataannya nuwun sewu bahwa tambak yang ada di sekitar sungai Meduri itu cepat perkembangannya, cepat besar, cepat baik ya. Jadi karena apa? Karena menurut petani mengandung limbah. Nah ini perlu ada penelitian, apa benar limbah itu bisa membuat bandeng cepat besar, benar limbah itu menghasilkan plankton sehingga plankton itu menjadi makanan bandeng, atau limbah itu menghasilkan lumut. Itu belum ada penelitian, itu perlu diteliti karena bandengnya tidak umum. Kenapa tidak umum? Besarnya itu satu bandeng itu ya kalau di pasar itu paling seperempat, paling sekilo 5 bantar berapa. Kalau di sini kan 1 kilo paling, kadang 1 ekor saja 2,5 kilo, 2 kilo gede. Dan itu langsung pabrik perusahaan. Nah di sini potensi bandeng, ya, potensi sekarang paling pas bandeng. Hanya saja cara bercocok tanam berternak itu beda dengan dulu. Kalau dulu bandeng kan ada di tambak-tambak. Nah, sekarang harus menggunakan jaring, ditancap. Ya, ternyata apa? Ternyata peternak bandeng dengan menggunakan cara itu jelas lebih bagus. Tidak ada bandeng stres, ya, karena oksigennya banyak. Tanpa adanya kincir, air yang mengalir itu sudah banyak mengandung oksigen, bandengnya jadi bagus. Ini perlu penelitian sebenarnya dan dikembangkan. Kalau ini memang benar, nuwun sewu, jadi kembangkanlah. Ya dari LIPI atau dari apa terserah, perlu dikembangkan. Apa benar? Nah ini perlu dikembangkan sehingga untuk daerah lain bisa mencontoh seperti itu. Ya, bandeng tidak umum gedenya kok. Kalau sudah panen itu paling tidak 10 ton, 15 ton, waduh nyaman betul. Nah, sehingga saat ini potensi sekarang yang ada, ya itu secara spesifik itu ada pada bandeng, yang lain belum muncul. Ya, saya kira itu. Kalau untuk program Pak yang dari pemerintah desa itu ada apa saja ya Pak? Ya. Program dari pemerintah desa dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan warga
itu pada infrastruktur. Kalau jenengan lihat di Jeruk Sari, ya, saya tidak menjelekkan sepihak, tidak. Ya. Kalau kita lihat bahwa jalan desa itu cukup bagus dan posisinya cukup tinggi. Nah ini, jadi yang ditangani desa itu biasanya cukup bagus. Tapi yang ditangani yang wewenang dari yang lain saya ya lebih kalah. Ya, makanya program desa yang paling utama sebenarnya ya yang saat ini itu kebutuhannya infrastruktur yang paling utama. Nah, infrastruktur, jangan tahu sendiri bahwa ketika infrastruktur ini mati maka ekonomi mati. Orang tidak mau pada gampangnya membeli barang di Jeruk Sari juga tidak ada. Jadi kalau banjirnya besar ya sudah ekonomi lumpuh. Orang mau jualan aset jalannya susah, mau pulak ya susah, ya mau apa saja sudah susah. Ya kalau banjir, kalau infrastrukturnya ini tidak mendukung, ya sudah warga sudah susah. Ya, makanya infrastruktur menjadi kunci sebenarnya, kunci untuk menumbuhkan ekonomi baru di Jeruk Sari. Ya, karena dengan infrastruktur itu muncul semangat. Ya, ada semangat. Ya. Boleh Mas? Masjid Pak biasa. Betul Pak. Betul Pak ya. Sehingga bisa terlalu ya sementara ini banyak mengembangkan untuk membangun infrastruktur. Tahun ini saja kalau tidak salah kurang lebih 800 juta kita ke infrastruktur. Karena desa kita tidak punya PAD, PAD-nya tidak ada. Iyalah, PAD dari mana? Sawahnya tidak muncul, penghasilan dari mana? Ya, tidak ada PAD. Sehingga ya benar-benar perjuangan menjadi kepala desa, menjadi perangkat desa, menjadi tokoh di Jeruk Sari. Ini berjuang bagaimana melawan keadaan seperti itu. Ya. Bukan profit. Kalau profit, nuwun sewu, saya pikir salah kalau kita berpikir profit untuk seorang pemerintah desa. Tadi Pak saya tertarik ini kan katanya desa ini pernah mendengar cerita bahwa sebenarnya di sini penghasil padi terbesar gitu. Oh iya betul. Terbesar, tetapi kan sekarang keadaannya berbanding terbalik. Semuanya sepanjang jalan desa Jeruk Sari kita melihat air. Gitu, iya betul. Itu bagaimana menghadapi keadaan yang berbalik? Oh iya. Bagus sekali pertanyaannya itu. Ya. Sebenarnya ya kita perlu mengkaji, bukan hanya Jeruk Sari saja. Sekarang yang namanya lahan yang tidak bisa ditanami, pertanian, ya, itu sepanjang sungai di sekitar Sungai Meduri sudah sampai Buaran sekarang. Jangan tahu Madong, ya, GMK. Nah, GMK itu dulu tanah yang sangat subur kemarin belum lama. Sekarang asli sudah mulai ke sana. Ke Curug sudah sampai ke Curug. Sampai nanti sampai Kembuaran, sudah sampai Kembuaran. Ya, kayak nomor sewu di daerah Junet sudah sampai ke sana. Wah, ya. Kalau tidak ditangani secara segera, ya, maka korban politik itu kok politik, ekonomi itu luar biasa. Betul, bukan Jeruk Sari saja. Contohnya Jeruk Sari lah. Jeruk Sari itu tanah yang subur. Wajar, orang sudah tahu semua daerah pandai itu subur. Karena pada waktu banjir humusnya datang dari arah
atas kena banjir itu kan mengandung humus banyak karena permukaan subur itu ada di permukaan atas, lari ke sini sehingga Jeruk Sari menjadi tanah yang subur. Menanam padi satu helai saja, ya, satu helai padi itu anaknya bisa sampai 30-25. Lain daerah lain kayak daerah Seragi paling 10 anaknya. Saya pernah ke sana, ke Solo, ke sana lagi, padi anaknya kok 4. Di daerah Bandar juga ada. Kalau tidak ada humusnya tidak muncul padinya. Waduh, ya Allah. Lah, aliran air bawah. Ya. Daerah subur, sangat subur di sini. Ini kan lihat saja di sana. Kalau ini secara umum, lihat saja dipertaruhkan. Daerah Batang, di daerah ini dan Dasri, subur-subur. Daerah pantai identik dengan tanah subur. Lah makanya Jeruk Sari ini dulu menjadi tanah yang paling subur. Harganya mahal, orang-orang dari luar Jeruk Sari pada datang ke sini. Makanya kalau jenengan teliti, jenengan misalnya kok datang ada sensus, ya kebanyakan orang sini itu orang-orang sana, orang-orang atas. Sini mau mencari rezeki, mencari uang, ya kemudian bertempat domisili di sini, ya karena senang subur, sangat subur. Lahannya luas, subur lagi, sehingga pada tahun 84 Jeruk Sari itu menjadi desa ya yang ketahanan pangannya itu bisa memasok desa lain. Bahkan dari Jawa Tengah itu di sini termasuk lumbung, ya nomor 2, ya, desa yang lumbung pangannya nomor 2 se-Jawa Tengah, bukan nomor 1, nomor 2 di Jawa Tengah. Wah, bagus ini, desa yang bagus. Mulanya orangnya ya waktu itu senang, tanahnya subur, adem, tumbuh-tumbuhan banyak. Wah, tidak ada orang yang tidak kerasan di Jeruk Sari, semuanya kerasan. Saya ini kan orang Jeruk Sari dari kecil. Saya kadang main ke tempat lain, ya pernah ke daerah lain, ke daerah Paninggaran, ke daerah sampai Wonopringgo, sampai mana. Itu saya menganggap kok orang kayak desa ngonku ya asik, nyenengke, desanya subur seperti itu. Iya betul. Kalau saya datang ke sana, ya kok orang kayak desa ngonku serba enak ya. Ke pasar enak, kalau sakit ke rumah sakit enak, mau ke Jakarta naik stasiun enak, jalannya rame, ekonominya 24 jam, ya 24 jam. Karena selain padi di sini terkenal penghasil sayur kangkung. Itu pemasok kangkung itu sampai ke Pemalang dari sini. Itu Pemalang, nah wis itu yang Pak Dul itu yang pakainya jaran kalau pulang kangkung dari Kuripan. Terus betul luar biasa. Betul saya ingat hebatnya Jeruk Sari. Dengan pertanyaan ini saya ingat. Wah, memang luar biasa Jeruk Sari. Kalau musim panen itu gabah itu ya Allah telacak rame asiknya guys. Itu ya. Dan sekarang keadaannya seperti ini. Ya, keadaannya susah. Terus kalau budidaya kangkung itu di mana ya Pak? Budidaya kangkung? Iya tadi kan disampaikan. Budidaya kangkung itu di kebun-kebun, ya di belakang itu sawah-sawah bisa untuk kangkung, ya karena sawah kangkung di sini enak kangkungnya, jauh dengan kangkung-kangkung sekarang. Kangkung itu renyah itu loh, renyah, amoh. Ya, kalau di sini sekarang kan enggak, kangkung itu alot, iya, alot, kurang renyah. Apalagi kalau usianya itu sudah agak tua, 15 tahun ke atas, 15 hari ke atas, rasa sudah lama. Kalau di sini enggak, renyah, keras, enak. Ya, sehingga diminati oleh lingkungan
Pekalongan dan sekitarnya itu senang dengan kaum jeruk sari seperti itu. Adanya di sini. Ini dari rumah penduduk kurang lebih 3 kilo, berarti kita jalan ke arah utara ke sana. Itu yang dekat dengan rumah sekitar 400 meter, 300 meter itu biasanya kampung. Kemudian dari 400 meter sampai 2 kilo ya, itu padi. Dari yang 2 kilo sampai 500 meter ya, ini biasanya tambak. Baru di pantainya kembang melati. Jadi penghasil kembang melati terbagus dulu. Kembang melatinya ya bagus. Lah mahal, melati dari sini mahal. Jauh dibandingkan yang lain. Karena apa? Baunya lebih semerbak. Warnanya lebih putih. Ya wajar memang melati itu daerah pantai. Ya, daerah pantai. Bagusnya daerah pantai. Melati di daerah lain aja enggak kurang bagus, kurang semerbak. Ya. Di sini dulu kan pantai semua kayak Depok, Batam, kemudian sana ke utara sampai ke Malang, di daerah Kali Perahu, wis melati. Sekarang udah kebanjiran, larinya ke bantaran sungai Seragi, bantaran sungai seperti itu. Kita sudah lihat sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya ini gambaran kepada panjenengan. Memang benar bahwa melati yang bagus itu melati yang produk dari pantai langsung, yang berhubungan dengan laut. Itu bagus banget. Ya, jauh lebih bagus dibandingkan. Saya kira itu. Ini kan tadi kan dengan menghadapi keadaan yang berbalik itu, bagaimana untuk menjaga eksistensi dan lingkungan yang berkelanjutan di desa ini, Pak? Ya. Menghadapi yang terbalik ini, bagaimana menghadapi eksistensi biar berkelanjutan. Ya. Yang pertama, ya saya pernah ikut rapat di Semarang, orang-orang BPBD, kemudian orang GMKG, kemudian orang-orang dari orang-orang hebat yang berhubungan dengan bencana. Ya, intinya memang bencana banjir itu bencana yang bisa diantisipasi, bencana yang bisa dicegat. Ya, dan kalau tidak dicegat maka akan nimbal ke daerah lain. Maka saya secara pribadi optimis bahwa banjir akan selesai. Tuh, ya saya sendiri agak seperti itu. Nah, saya optimis dan saya merasakan pemerintah andil dalamnya. Pemerintah mesti memikirkan keadaan, karena kalau tidak dipikirkan jadi bencana keseluruhan, bisa merembet ke selatan. Dan bencana seperti itu bencana yang bisa diantisipasi, bisa diselesaikan, kecuali bencana yang angin beliung, kemudian ada apa. Ini kan logis dan bisa dianalisa dan bisa ditangani, ya, seperti itu. Apalagi kalau kita melihat perbandingan dari negara-negara lain, ya, bahwa sebagian negara sudah mengitari pulaunya dengan tanggul-tanggul besar. Nah, sama Jawa pun mungkin seperti itu, minta seperti itu. Ya, mungkin Jawa itu minta seperti itu. Sehingga kalau kita melihat dari kemarin, ya, saya ada informasi kemarin, katanya selama 40 tahun dari saat ini Pulau Jawa itu sudah terencana untuk pemasangan siklus pemasangan tancap, itu kayak membuat tanggul besar. Ini sudah dimulai sebenarnya, sudah mau dimulai. Yang dari badan riset BRIN, ya, badan riset itu, ya, iya, seperti itu. Jadi dari BRIN itu mengatakan bahwa Pulau Jawa itu memang sudah terencana untuk pembuatan tanggul pantai
sepanjang bulan Jawa. Ya. Sehingga saya optimis walaupun keadaannya terbalik, masyarakat tetap nanti akan aman dan pemerintah akan hadir menyelesaikan masalah ini. Saya kira saya optimis seperti itu. Hanya yang menjadi satu kendala, bagaimana masyarakat menempatkan dirinya untuk mampu beradaptasi menghadapi ini. Mereka yang tidak mau beradaptasi, mereka akan kesusahan dan akan hidupnya tergantung. Ya. Mereka yang mampu beradaptasi, ya, dia nanti akan jalan tepat. Makanya saya senang dengan kegiatan tadi malam. Ya, saya senang itu. Bagaimana berpikir tentang pekerjaan. Karena di sini harus beradaptasi. Orang harus bekerja. Mau kerja apa di sini? Mau tani apa? Sudah tidak ada area tani. Mau tambah, ya areanya terbatas sekali. Mau pabrik, ya makanya harus terobosan dan terobosan, ya, biar mereka bisa beradaptasi menghadapi keadaan. Saya kira itu. Jadi saya tidak berpikir ditinggal warga, saya enggak. Ya saya kira juga ya mudah-mudahan Gusti Allah nanti juga memberikan jalan keluar. Apalagi kalau kita lihat bahwa lepas dari tanah turun ya, tapi kita berbicara iklim itu berubah-ubah. Ya, siapa tahu iklimnya akan berubah selama iklim ini kan jangka panjang, jangka pendeknya cuaca, ya atau apa ya bahasanya. Kalau iklim jangka panjang, karena pengaruh dan sebagainya saya tidak bicara itu. Nah, siapa tahu nanti ada sesuatu yang menarik sehingga iklimnya akan bagus dan iklimnya akan mengubah Indonesia jeruk sari. Ya ini kehendak Allah jelas. Ya mudah-mudahan ada hal yang seperti itu juga, ada keajaiban. Saya kira itu perlu diyakini juga, tidak hanya logika saja. Saya kira itu. Untuk pertanyaannya sampun Pak. Oh iya itu dok. Nggih. Siap. Terima kasih banyak Oke, atas ya. waktunya. Ini tinggal shoot video. Siap. Tapi shoot videonya yang terkait ini ya Pak. Ya. Ataupun 3 Yang poin tadi ini. itu. Iya.